Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik adik-adik sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali di Zoom meeting ini. Alhamdulillah kita bisa sama-sama bertatap muka kembali ya, walaupun masih belum bisa bertatap muka langsung ya adik-adik soleh dan soleha. Baik adik-adik soleh dan soleha, karena waktunya sudah mepet, mari Halo. Putus. Aduh, suara. Halo. Ya, suara Ustadznya putus-putus ya. Boleh yang lainnya di mute dulu ya, supaya suara Ustadznya terdengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, dari tadi saya ngomongin di mute ya. Ya, dilanjutin aja Bu. Ya. Oke, alhamdulillah, qadarullah ya. Ustaz Azminya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qadarullah. Sinyalnya mungkin ya, sinyalnya gangguan. Oke, kita buka saja. Waalaikumsalam. Kita buka saja. Oh iya, tuh ada, alhamdulillah ada Ustaz Azminya. Nanti yang lainnya. Waalaikumsalam. Nanti yang lainnya kalau ada yang berbicara boleh langsung di-mute saja ya. Ininya ya, suaranya ya, boleh semuanya di-mute. Nah, oke. Alhamdulillah udah ada Ustaz Azmi lagi. Silakan Ustaz. Ya, alhamdulillah. baik adik-adik soleh dan soleha, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz sendiri ya adik-adik. Baik, bisa di mute dulu ya yang suaranya masih belum di mute. Suaranya dimatikan dulu ya adik-adik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah.
tadi bisa menambah keberkahan dalam acara pada pagi hari ini. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Ibu Sajah Kori ya. Maka waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Suara saya kedengaran, Ustaz? Kedengaran, Bu? Baik, alhamdulillah. Bu Ota, anak-anak nanti unmute ya, karena saya mau Boleh. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Masya Allah. Nah, sudah mandi semua? Siapa yang belum mandi? Iya. Sudah ya. Udah. Hari ini Ustazah senang sekali bisa Nah, sebelum mulai belajar hari ini, kita akan belajar tentang bagaimana berwudu. Kalau dinyalain. Nah, sebelum kita belajar, kita akan belajar dulu tentang nanti kalau sudah bilang SD Darut Tauhid, bertauhid, apalagi Akhlak kreatif. Ya, satu kali lagi ya. SD Darut Tauhid. Alhamdulillah, Ustazah senang hari ini teman-teman ceria ya. Ada siapa coba Ustazah ini dulu ya. Ada Pak Izan, ada Dafa, ada Adifa, kemudian ada Ainun, banyak sekali ya. Hari ini siapa yang sholat subuhnya tidak telat? Bisa acungkan tangan. Nova nggak telat. Ikut sama ayah ke masjid. Kota bisa dilihat ya. Baik, anak. Ustazah Kori boleh dibuka lagi mute-nya. Boleh dibuka mute-nya Bu Kori. Bu Kori itu suaranya masih di mute. Bu Kori. Oh Ya. Ya, siap. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang berwudu. Siapa yang sudah bisa wudu? Alhamdulillah. Ya, nanti kita akan praktek wudu ya. Nah, teman-teman semua, anak-anakku semua, mohon duduk dengan bagus ya, duduk siap. Apa yang disampaikan oleh Ustadz, nanti kita akan bersama-sama menyimak dari Ustadz Zain. Nanti boleh bermain-main kok sudah itu, ya. Itu saja yang bisa Ustazah sampaikan ya. SD Darut Tauhid. Ustazah doakan semoga anak-anakku semua bisa menjadi generasi yang bertauhid, berakhlak dan kreatif ya. Terima kasih. Lanjut saja kita akan langsung mendengarkan sampaian ilmu dari Ustadz Zain ya. Terima kasih Ustadz Azmi, Bu Ustadzah Susan, Ustadz Ota. Sekian dulu dari Ustadzah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kepada Ibu Kori yang telah memberikan sambutannya. Baik adik-adik soleh dan soleha, masih semangat? Tes dahulu ya.
kita tes terlebih dahulu ya. Tadi SD Darul Tauhid. Berawak adik-adik soleh sudah ya. Ya, boleh di-mute lagi. Di-mute lagi suaranya. Boleh di-mute lagi suaranya. Ya, Yuk, adik-adik. di-mute lagi. Ya, baik. Sambutan alhamdulillah sudah. Nah, selanjutnya yaitu penyampaian materi ya dari Ustadz Jaib. Nah, sebelum penyampaian materi, adik-adik itu tolong di-mute yang belum ya. Masih ada yang belum di-mute ya. Nah, nanti adik-adik boleh disimak ya. Ya, materinya dari Ustadz Jaib. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi dari Ustadz Jaib. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Ustadz Azmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli ni'matil ha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, sekarang sebelum kita menyampaikan, sebelum Ustadz menyampaikan tata cara berwudu atau kita praktek wudu, sebelum itu Ustadz ada cerita nih. Ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, diduga oleh para ulama, diduga oleh para ahli hadis, namanya yaitu Khalad Az-Zurayuki. Nah, siapa beliau? Beliau adalah sahabat Nabi. Nah, apa yang dilakukan sama beliau? Beliau datang kepada Nabi, lalu beliau masuk ke Masjid Nabawi, masuk ke masjidnya Nabi, dan kemudian beliau sholat di samping Nabi. Nah, apa yang terjadi? Setelah beliau sholat dari takbir, sampai selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, langsung seketika karena Rasulullah yang duduk, yang sholat di samping beliau, langsung seketika tanpa jeda Rasulullah berkata kepada sahabat ini. Nah, biasanya ketika Rasulullah menemukan sahabat melakukan kesalahan atau kekeliruan, beliau menunggu sampai sahabat ini menyelesaikan kesalahannya itu, dan ada jeda sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dan mengajarkan sesuatu yang benar kepada sahabat tersebut. Tetapi ketika setelah selesai sholat, Rasulullah langsung seketika tanpa jeda, Rasulullah kemudian bersabda kepada sahabat ini, Anda silahkan sholat lagi karena Anda belum melaksanakan sholat. Setelah itu sahabat, Waalaikumsalam. Setelah itu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Khalad Az-Zurayuki ini, setelah itu langsung melaksanakan sholat lagi. Setelah selesai sholat, Rasulullah bersabda lagi, Anda silahkan sholat lagi karena Anda belum sholat. Sampai sahabat ini, Khalad Az-Zurayuki ini melaksanakan sholatnya sampai 3 kali. Nah, setelah itu Rasulullah mengulang lagi kata-katanya. Dan beliau ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak bisa melaksanakan sholat lebih dari apa yang saya laksanakan ini. Nah, kita lihat kata-katanya, tolong ajarkan saya ya Rasulullah, kata sahabat ini. Masya Allah, sahabat ini sudah hidup di zaman Rasulullah, dekat dengan Rasulullah, dan sholat di masjid Rasulullah, dan masih mau belajar ya. Oleh karena itu, kita yang dan tidak
dekat dengan Rasulullah, kita harusnya lebih mau lagi untuk belajar ya. Oleh karena itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai bersabda kepada orang ini, kalau kamu ingin menyempurnakan sholatmu, nah, maka sempurnakan dulu wudunya. Seperti itu ya. Jadi di situ ada kata kalau. Kalau kamu ingin menyempurnakan sholatmu, maka sempurnakanlah wudunya. Nah, kalau misalkan kita tidak mau menyempurnakan sholat kita, nah nanti akan seperti itu aja. Oleh karena itu, kita harus menyempurnakan wudhu dulu sebelum menyempurnakan sholat. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, Nabi lalu mengajarkan orang ini atau mengajarkan Khalid Az-Zurayuki ini cara berwudhu sebelum mengajarkan beliau cara sholat. Nah, ketika kita sholat, dari gerakan itu, dari berdirinya, dari jarak antar kaki, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan secara terperinci ya, sehingga benar-benar Nabi betulkan dari cara sholatnya, dari cara wudhunya, agar orang ini mendapat manfaat dari sholatnya. Nah, seperti itu. Seperti yang kita tahu, mungkin kita pernah mendengar sholatlah seperti sholatku, kata Nabi, seperti itu ya. Dan perlu diingat juga nih, mungkin kita ketika sholat sering memikirkan sesuatu ya, seperti memikirkan misalkan, aduh tadi main bola belum selesai, Masya Allah. Suka kayak gitu ya, suka kepikiran kita. Nah, setan yang menggoda ketika kita sholat, yaitu namanya setan khinzib. Nah, atau setan penggoda sholat. Nah, setelah itu kita masuk ke wudhu ya. Tadi kita harus menyempurnakan wudhu sebelum kita menyempurnakan sholat. Sebelum kita menyempurnakan wudhu, kita fokus ke wudhu dulu ya. Nah, syaitan yang menggoda ketika kita wudhu, namanya syaitan walhan ya. Ketika ada yang ketika ada yang wudhunya tidak sempurna, itu ada salah satunya godaan dari syaitan walhan ya. Nah, oleh karena itu kita harus berhati-hati ketika kita sedang wudhu. Setan yang menggoda itu tidak akan berhenti ketika kita baru mulai wudhu itu sampai kita selesai wudhu. Ada tiga bagian ketika setan menggoda itu. Yang pertama, menggodanya di awal ketika kita mau wudhu. Nah, yang kedua itu ketika kita sedang wudhu, yaitu membuat kita agar tergesa-gesa ya. Jadi ketika wudhu kita pengen tergesa-gesa nih, pengen cepat beres. Nah, itu adalah godaan dari setan ya. Oleh karena itu, ketika kita wudhu, kita harus memohon perlindungan ya. Oleh karena itu dari awal ketika kita berwudhu, tangan ya seperti ini, mengusap tangan dan menyela-nyela jari, ingat ya. Menyela-nyela jari. Ingat, kita harus menyela-nyela jari kita. Mohon maaf, ini videonya agak error ya. Nah, kita menyela-nyela jari seperti ini sambil membaca basmalah ya. Nah, ada hadis Bukhari nomor 159, hadisnya dari Hamron. Hamron itu siapa? Hamron itu adalah mantan budak dari Sayyidina Utsman bin Affan ya. Mantan budak dari Sayyidina Utsman bin Affan, atau bisa jadi bisa dipanggil sebagai pembantunya Utsman bin Affan. Nah, dalam hadis itu disebutkan, kata Hamron, Utsman bin Affan pernah memanggil saya satu kali, kemudian beliau mengajarkan saya cara untuk berwudu. Nah,
Kita lihat bagaimana cara Sayyidina Utsman bin Affan mengajarkan kepada Hamron cara untuk berwudu yang baik dan benar ya. Yang pertama, mulai dengan basmalah sambil ini menyikat sela-sela jari ya dengan tangan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu ingat ya, ketika kita berwudu itu menggunakan keran, ya tidak terlalu banyak airnya yang terbuang. Karena inna mubazirina kana ikhwana syayatin. Jadi ketika kita membazirkan air atau membazirkan sesuatu, nah itu perilakunya sama dengan setan ya, itu tidak boleh. Oleh karena itu, kita menggunakan air sedikit, ya, buka keran sedikit, lalu kita basmalah, ucapkan basmalah sambil membasuh tangan ya, sambil membasuh tangan. Setelah itu kita berkumur-kumur ya. Nih, berkumur-kumur. Diadangkan dulu airnya. Setelah itu kita berkumur-kumur sambil sedikit dimasukkan ke hidung ya, atau namanya istinsyak. Memasukkan air ke dalam hidung sedikit. Nah, untuk membersihkan kotoran yang ada di mulut. Bahkan sebagian Nabi menyarankan ya, atau menyunahkan untuk bersiwak atau menyikat gigi dengan sela-sela jari ya, dengan salah satu bagian jari kita nih, seperti ini ya, menyikat gigi. Kalau tidak ada sikat giginya atau tidak ada siwaknya ya, boleh dengan sela-sela jari nih, seperti ini. Nah, setelah tadi yang pertama membaca basmalah sambil membersihkan sela-sela jari. Setelah itu berkumur-kumur dan memasukkan sedikit air ke dalam hidung, yaitu istinsyak. Setelah itu air yang di dalam hidung keluarkan boleh dengan nafas yang kencang ya, seperti itu, atau ditutup salah satu hidung kita, gitu ya. Nah, setelah itu ingat dilakukan 3 kali ya. Misalkan seperti ini, hitung sama kita sendiri ya. 1, 2, 3, selesai. Nah, setelah itu kumur-kumur dan masukkan ke lubang hidung sedikit. Nah, 2 sampai 3 kali. Tidak boleh lebih ya, tidak boleh lebih dari 3 kali. Kenapa tidak boleh lebih? Nah, karena Rasulullah bilang faqad ashabal qasim, dia telah bermaksiat menyalahi ketentuan dari Nabi ya. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh berwudu lebih dari 3 kali untuk membasuh bagian-bagian dari wudu kita. Nah, setelah itu kita masuk ke hal yang pokoknya ya. Nah, yang tadi basmalah, terus membersihkan dengan sela-sela tangan. Nah, setelah itu berkumur-kumur dan beristinsyah, itu termasuk sunnah ketika kita melaksanakan ini. Nah, ketika kita melaksanakan ini pahalanya Masya Allah sangat besar ya. Dan sekarang kita lanjut ke pokok dari wudhu. Pokok dari wudhu itu ada berapa? Ada 4 ya. Ada 4. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat ke-6. Nah, dari situ halaman 108. Bagian kiri ya, bagian kiri di atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghtasilu wujuhakum ya, membasuh wajah. Yang pertama, yang pokok itu membasuh wajah. Gimana caranya kita untuk membasuh wajah seperti yang Rasulullah anjurkan? Seperti ini ya. Pertama, kita tidak boleh menggunakan air berlebih. Yang kedua, kita membasuh wajah seperti ini. Ini mengadangkan dulu airnya. Ya. Fagsilu wujuhakum itu dalam artian menumpahkan air ke dalam, menumpahkan air kepada bagian yang ingin dibasuh. Nah, oleh karena itu kita mengadangkan dulu air. Setelah itu menumpahkan ke bagian yang akan dibasuh, yaitu wajah. Seperti ini. Ya, seperti ini. Setelah ini yang pertama ya, yang pertama dilakukan seperti ini. Nah, yang kedua itu si jari telunjuk, dari telunjuk itu ke sela-sela mata atau ke sudut-sudut mata ya. Lihat, ke sudut-sudut mata di sini. Sudut-sudut mata.
untuk membersihkan kotoran yang ada di sudutnya. Nah, terus jari yang jempol itu ke sini, ke belakang telinga, karena ini mungkin kita merasakan di sini ada tulang ya. Nah, ini termasuk bagian wajah nih, di sini. Jadi yang pertama, menengadangkan dulu air, kedua ke sini, ketiga, jari telunjuknya ke sela-sela mata ya, di sini, ke sudut-sudut mata. Nah, yang keempat, jari jempolnya ke sini, supaya terbasuh dengan rapih. Setelah itu basuhkan. Nah, bagi yang mempunyai janggut, janggutnya boleh di sela-sela juga ya. Boleh di seperti ini kan. Nah, supaya bagian itu terbasuh juga. Nah, bagi yang tidak punya janggut gimana? Ya nggak usah maksain ya. Kalau yang nggak punya janggut, nggak usah maksain. Karena sunnahnya itu merawat janggut, bukan menumbuhkan janggut ya. Oleh karena itu yang nggak punya, ya nggak usah maksain. Nah, yang kedua itu tangan sampai ke siku ya. Nah, tangan sampai ke siku itu, tangan itu mana? Kita harus bilangnya tangan ke siku. Kenapa enggak tangan aja gitu, membasuh tangan? Karena kalau membasuh tangan itu dari sini, dari ujung jari sampai ke sini. Ini tangan ya. Sampai ke sini ini tangan. Nah, kenapa kalau misalkan kita bilang mencuci tangan berarti mencuci tangan dari sini sampai sini ya. Nah, tapi kalau kita mencuci telapak tangan, oleh karena itu kita mencuci sebelah sini. Nah, setelah itu kita tata caranya gimana? Kita berwudu, membasuh tangan sampai ke siku yang baik dan benar. Caranya sama, menengadangkan dulu air, lalu membasuhnya seperti ini ya, dari sini, dari ujung jari sampai ke siku ya, sampai ke siku, dilebihkan sedikit. Karena ketika tidak dilebihkan, khawatirnya nanti bagiannya ada yang tidak terbasuh. Kalau sudah tidak terbasuh, nanti pokok yang wajib untuk wudhu itu tidak akan sempurna. Jadi wudhunya akan batal nanti atau tidak sah ya. Jadi seperti ini. Dari ujung jari kita sudah menengadahkan air dari ujung jari sampai ke siku ya, dilebihkan sedikit segini ya. Nah, dilebihkan sedikit. Terus balikan ke sini, usap ke depan. Nah, seperti itu diulang 2 sampai 3 kali. Ya, ingat kanan dulu, setelah itu baru kiri. Ya, kanan 3 kali, kiri 3 kali, tapi tidak boleh lebih dari 3 kali ya. 2 atau 3 kali boleh, tetapi tidak boleh lebih dari 3 kali karena kata Rasulullah, faqad ashabal qasim. Nah, dia telah bermaksiat kepadaku dengan menyalahi ketentuan dariku. Kata Rasulullah seperti itu ya. Oleh karena itu 2 sampai 3 kali cukup. 1, terus 2, 3. Nah, di dalam fikih itu disebutkan dari ujung jari sampai ke siku ya, bukan dari siku sampai ke ujung jari. Nah, ini salah. Kadang ada orang yang menyalakan keran terus membasuhnya seperti ini nih. Nah, kalau membasuhnya seperti ini salah ya. Membasuhnya yang benar adalah ditengadangkan dulu airnya, terus setelah itu baru diusap ke siku, balikan lagi, ulangi lagi sampai kali ya. Nah, setelah itu kita ganti bagian ke bagian yang kiri. Sama bagian yang kiri juga sampai lebih sedikit dari siku ya, lebih sedikit. Karena kenapa? Kalau misalkan kita pas banget ya, pas ujung jari sampai siku, nanti bagian yang sebelah sini enggak terbilas ya atau enggak terbasuh. Oleh karena itu, dari ujung jari kita lebihkan sedikit. Baru kita basuh lagi. Itu yang pertama apa? Faghsilu wujuhakum atau membasuh wajah. Ya, membasuh wajah. Bagaimana caranya? Seperti ini. Ingat jari telunjuknya ke sudut-sudut mata ya. Ini untuk membersihkan kotoran yang ada di mata ya, atau
biasa kita sebutnya belek ya. Ketika kita baru bangun tidur, kita mau sholat tahajud nih kan, sisa-sisa peperangan di waktu tidur ya. Masih ada danau di sini mungkin gitu ya. Oleh karena itu kita ketika wudhu membersihkan sudut-sudut mata dari sisa peperangan yang masih ada ketika kita tidur ya. Setelah itu di bawah telinga, ingat, di bawah telinga ini masih termasuk wajah. Iya. Nah, masih termasuk wajah, setelah itu ke sini. Nah, setelah itu boleh digosok-gosokkan, terserah ya. Oleh karena itu, yang kedua, itu tangan sampai ke siku. Ingat, tangan sampai ke siku. Bukan dari siku ke tangan. Nah, ini salah ya. Ada orang yang ketika menyalakan air itu, dia pengen cepat-cepat selesai, itu adalah godaan setan walhan ya. Itu godaan setan walhan yang memperburu-buru kita pengen cepat selesai. Tapi ada yang orang pengen bener wudhunya nih, pengen bener wudhunya. Nah, setan walhan itu menggoda, oh bagian ini kayaknya belum nih. Nah, itu membuat diri kita was-was atau tidak tenang ya. Oh, ini sepertinya belum nih. Oh, ulangi lagi dari awal. Akhirnya wudhunya nggak selesai-selesai. Oleh karena itu, ingat di awal kita harus membaca basmalah. Nah, apakah niat untuk wudhu cukup dengan basmalah? Nah, sebenarnya itu niat cukup dengan basmalah dan hati kita menyebutkan bahwa kita ingin berwudhu karena ingin melaksanakan sholat dan membuang hadas kecil ya. Nah, itu cukup seperti itu. Misalnya nih, Ustadz saya tidak tahu cara niat berwudhu gimana. Nah, boleh di dalam hati dengan bahasa kita, ya Allah Maha Tahu. Boleh dengan bahasa kita, ya Allah saya berniat berwudhu sambil basmalah tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kumur-kumur, beristinsyak atau memasukkan air, sebagian air ke dalam hidung. Setelah itu wajah, setelah itu tangan sampai ke siku. Nah, setelah itu ada mengusap kepala ya. Kepala bagian yang ketiga yang pokok yaitu kepala. Nah, bagian yang pokok yaitu kepala. Mengusap kepala, jadi airnya ditumpahkan dulu ya, bukan ditumpahkannya ke sini ya, bukan ke sini atau kepala kita yang dikekeranin gini ya. Ini nggak boleh nih kalau dikekeranin kayak gini, nggak boleh. Oleh karena itu mengusap kepala, ini tumpahkan dulu airnya. Setelah itu mengusap ya, maaf, seperti ini, dari sini ke belakang, terus ke depan lagi ya. Nah, ada hadis yang mengatakan bahwa telinganya juga ikut diusap ya, dibersihkan. Nah, telinganya ikut dibersihkan tanpa mengambil air lagi. Jadi cukup satu kali mengambil air, tumpahkan untuk. Berapa kali Ustazan? Nah, itu cukup satu kali ya. Ketika kepala kita cukup satu kali, tumpahkan, terus mengusap kepala dan telinganya juga sekalian ya. Jari telunjuk ada di dalam telinga, jari jempol ada di luar telinga. Jadi seperti ini membersihkannya ya, seperti ini. Nah, seperti itu. Itu cukup dilakukan satu kali. Nah, setelah itu kita ke pokok yang terakhir. Nah, yang terakhir ini biasanya orang menganggap ini hal remeh ya, padahal ini penting, yaitu kaki ya, membasuh kaki sampai ke mata kaki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi bagian untuk membasuh kaki jadi 3. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil air untuk, anggap aja ini kaki ya, ini mata kakinya misalkan ya, ini mata kakinya. Rasulullah mengambil air, kemudian menumpahkannya ke kaki, dan ini misalkan jari-jari kaki ya, jari-jari kakinya itu disela dengan kelingking seperti ini ya, sela-sela supaya bersih. Dan setelah itu jempol kakinya jangan lupa untuk dibersihkan. Nah, bagian yang kedua yaitu menengadahkan air untuk membatasi area ya, jadi dipastikan mata kakinya itu terbasuh. Yang kedua, Rasulullah itu memastikan mata kakinya terbasuh rata. Nah, yang ketiga itu meratakan air. Jadi tadi setelah kita membuang kotoran
Nah, seperti itu dengan jari kelingking ya. Ini sunnah dengan jari kelingking, jari-jari kakinya. Itu kita yang ketiga itu meratakan air sekaligus membuang kotoran yang tadi sisa-sisa dari membersihkan itu. Nah, lakukan 2 sampai 3 kali ya. Nah, ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam bahwasanya kebanyakan orang dihisab di neraka juga akibat wudunya tidak sempurna, yaitu ketika bagian kaki. Nah, ini setan udah mulai menggoda lagi ya. Kebanyakan setan menggoda di sini. Ketika udah bagian kaki, kita pengen buru-buru cepat selesai nih biar sholatnya juga cepat. Nah, langsung aja misalkan basuh kaki sampai mata kaki udah aja beres. Nah, oleh karena itu ininya tidak dibersihkan. Jadi ketika ininya tidak bersih dan masih ada kotoran atau najis, misalnya kita habis main lumpur ya, kan ada najis yang tersimpan di kuku jempol tuh. Nah, itu harus dibersihkan dengan benar. Kalau misalkan tidak dibersihkan, wudunya tidak sah atau bagian pokoknya tidak terbilas secara rata, bagian pokoknya tidak sempurna, maka wudunya batal. Nah, buat apa? Ya, buat apa kita menyempurnakan sunnah tapi yang pokoknya tidak sempurna? Karena itu kita lebih baik menyempurnakan yang pokok, ya, yang menyempurnakan yang pokok. Nanti sunnahnya kita bisa sempurnakan di wudu yang lainnya ya. Oleh karena itu kita belajar dulu menyempurnakan yang pokok nanti. Ya, kebanyakan orang dihisab di neraka karena kotoran yang ada di jempol kaki yang membuat wudunya tidak sah. Oleh karena itu yang pertama yang pokok apa? Membasuh wajah. Nah, caranya seperti ini. Nggak boleh kentut, Nah, nggak boleh. ini lihat tunjuknya ke sela-sela mata ya, di sini nih. Ke sela-sela mata. Nah, terus jari jempolnya ke belakang telinga dan basuh. Oke, yang kedua, tangan sampai ke siku ya. Ingat, dari tangan sampai ke siku, kembali lagi, ulangi 2 sampai 3 kali. Setelah itu membasuh kepala, bukan membasuh kepala ya, tapi membasuh sebagian kepala. Nah, dari sini sampai ke belakang. Nah, buat akhwat gimana? Kan biasanya ada akhwat yang wudunya di ramaian orang gitu. Jadi mereka nggak mau buka hijabnya. Di situ ada namanya wamsahu biru'usikum. Jadi membasuh sebagian kepala. Jadi di sini juga sah ya ketika akhwat. Untuk akhwat diperhatikan ya. Ketika membasuh kepala boleh dari sini sampai ke sini nih. Nah, boleh dari sini sampai ke sini nih. Ini sudah sah ya. Jadi bagi akhwat yang nggak mau menampakkan rambutnya atau auratnya, dari sini sampai ke sini membasuhnya sudah sah. Tapi bagi ikhwan yang bisa melaksanakan dari sini sampai ke belakang, nah itu lebih bagus lagi. Dan itu cuma dilakukan 1 kali. Setelah itu lanjut ke bagian kaki. Ingat, bagian kaki Rasulullah membagi 3 kali ya. Pertama untuk membersihkan sela-sela kaki dengan kelingking. Yang kedua untuk membatasi mata kaki supaya rata dengan air. Setelah itu yang ketiga itu ratakan semuanya, dibilas ya. Ambil air terus bilas kakinya. Nah, setelah itu menghadap kiblat dan berdoa tanpa gini ya, tanpa gini. Berdoanya diam saja. Nah, berdoanya gimana? Ustadz Zen, maaf, tadi kepencet ini. Nah, gimana cara kita berdoanya setelah wudu? Itu seperti ini ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Nah, nanti untuk doanya mungkin nanti akan disampaikan oleh wadin-wadinnya ya. Nah, mungkin akan disampaikan dan diajarkan untuk doa-doanya. Nah, Ustadz cuma membahas hal yang pokok saja ya. Nah, mungkin materinya cukup sampai di sini ya, karena sudah lewat jam 8 lebih 10 ya, lebih 13. Nah, mungkin Ustadz cukupkan sampai di sini.
Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Bisa ya? Boleh di-mute lagi adik-adik. Baik, adik-adik, alhamdulillah untuk materi yang telah disampaikan dari Ustadz Jain. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih Ustadz Jain. Tadi adik-adik, wudu itu ya, yang pertama niat dulu ya, niat. Yang kedua membasuh muka ya, wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan ya. Nah, ini dari ujung jari sampai sikut ya. Yang selanjutnya mengusap kepala ya, cukup sekali. Nah, selanjutnya kaki ya. Tadi membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, yang terakhir tertib ya. Tertib itu harus berurutan. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan ya, dari telapak sampai sikut. Kemudian mengusap kepala, selanjutnya kaki sampai mata kaki. Yang terakhir tertib ya, tertib itu berurutan gitu. Baik adik-adik, alhamdulillah hari ini alhamdulillah sudah terlaksana dari mulai pembukaan, pembacaan suci Al-Quran, kemudian sambutan, pemateri, dan yang terakhir mungkin ya adik-adik, sebelum ditutup ya, sebelum ditutup kita sama-sama terlebih dahulu berdoa ya. Berdoa ya. Nah, supaya acara pada pagi hari ini tambah berkahnya ya adik-adik soleh dan soleha. Baik adik-adik, boleh diangkat tangannya ya. Ustadz akan pandu doanya ya. Ya. Di mute saja ya suaranya, nanti adik-adik di hati saja ya bilang aminnya ya. Baik adik-adik, boleh angkat tangannya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Robba kulli syai'in bi qudratika 'ala kulli syai'in ikirna kulli syai'in wa la tas'alna an kulli syai'in wa la tuhas. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudu ilayya inda hajati wa la tunsini wa la ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah ya adik-adik, acara demi acara telah terlaksana dengan lancar ya. Masih semangat adik-adik? Masih semangat? Baik. Semangat ya. Coba. Ustaz tes terlebih dahulu ya. Diminta dulu ya. Ya adik-adik, coba Ustaz tes dulu kalau memang lagi semangat ya. SD Darut Tauhid. Alhamdulillah ya, semangat ternyata. Ya, alhamdulillah. Ya, adik-adik. Ternyata memang semangat ya. Baik, alhamdulillah kita saja acaranya. Ya, acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.